Yang saya ingin pertama adalah ini masalah pengembangan SDM, kedua kan masalah produk atau yang dijual itu kan juga harus paham karena saya melihat perusahaan itu sangat apa ya, berbeda sekali antara perusahaan satu, kultur perusahaan satu dengan kultur produk, walaupun mungkin produknya bisa sama gitu kan, produknya bisa sama tapi kulturnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu kawan lama nih. Dulu sekolah kalau tidak salah saya sekelas terus nih dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMA 23 Tomang ya. Satu, kultur perusahaan satu dengan kultur produk, walaupun mungkin produknya bisa sama gitu kan. Produknya bisa sama tapi kulturnya itu bisa berbeda gitu kan, baik cara segala macam gitu kan. Betul, nah itu yang itu yang saya ingin tahu gitu. Karena saya lihat pengembangan SDM sekarang ini tidak siap pakai. Iya. Siap pakai enggak kan? Betul, tidak siap. Sebenarnya tidak siap. Tidak siap tapi disiap-siapkan gitu kan. Karena pada saat dia bekerja, pelatihan yang dia dapat di sekolahnya, pendidikannya itu kan tidak sesuai dengan di lapangan. Ya. Terus juga pemakaian alat-alatnya juga sebagai pelatihan itu kan sudah generasi yang jauh berbeda. Jadi ini kan di pendidikan alatnya alat lama, di tempat kerjanya alat baru gitu. Betul, atau iya. generasi baru ya. Iya. Jadi yang mempunyai mestinya sekolah sewa aja kali ya untuk alat praktek gitu ya. Nggak ada, mahal. Ya, miliaran, uang sekolahnya mau berapa? Kecuali pemerintah mau biayain atau sponsorship biasanya. Biasanya kerjasama sama pabrik A, misalnya kalau di yang saya tahu nih kalau di ITB misalnya. ITB. Ya di ITB di bagian networking misalnya. Iya. Itu kan Huawei, pabrik semua itu mereka akan taruh unitnya. Jadi kamu silahkan otak-atik, bongkar pasang, pelajari sampai matang gimana cara pakainya, operasinya, betulinnya gimana, seperti apa, dikasih. Nanti diharapkan kan orang yang selesai kuliah itu kan dia akan familiar dengan alat itu. Dia kurang familiar dengan alat lain, tapi dia sangat familiar dengan alat itu. Nah, setiap kerja dia akan dipakai. Kamu sudah familiar dengan alat apa ini? Nanti pas perusahaan pakai ini. Oh, kamu berarti ini. Saya butuh kamu. Karena mereka akan cepat. Saran nih, kan dari pemilik perusahaan terutama kan saran terutama kepada sekolah-sekolah, guru barangkali atau kepala sekolah atau mungkin dosen atau mungkin juga rektor kali kan. Itu perusahaan itu yang diinginkan oleh alumni atau lulusan itu yang memang siap pakai atau harus digiring lagi? Yang siap pakai 100% rasanya agak susah karena setiap perusahaan mesti punya spesifikasi sendiri. Tadi ya, kulturnya berbeda ya. Iya. Tapi kalau ilmu dasarnya cukup. Ilmu dasarnya pun masih agak kurang sebenarnya, tidak sesuai dengan keadaan zaman. Nah itu yang kurikulum yang mesti kan sekarang ini kan kurikulumnya itu Merdeka Belajar. Kalau dulu kan kurikulumnya ukurannya ujian nasional kan gitu. Kalau sekarang kan Merdeka Belajar berarti kan diserahkan kepada guru atau kepada sekolah. Iya. Untuk meluluskan si anak kan gitu kan. Nah kalau berarti ini sekolah itu harus kompetisi dong. Sebenarnya ya apa yang dilakukan sekolah-sekolah yang bagus ya mesti katanya di UPH, mereka itu kan punya wawasan dosen-dosen yang dari luar negeri, dari mana itu kan ada source yang baru, tidak misalnya guru SD dari tahun 1980 sampai sekarang itu tidak orangnya sama dan tidak diupgrade ya. Cara pola pikirnya itu kan akan sama terus kan. Nah ini yang dari dulu 10 tahun yang lalu masih seperti yang sekarang gitu ya. Iya. Jadi pola-polanya kan dia harus upgrade, misalnya dia harus jadi S1, S2
Ya toh mungkin kalau yang ngajar SMA ke atas itu udah harusnya S2 ke atas kan. Iya, iya, Ya iya. dikasih S1 lagi karena pola pikirnya udah beda kan. Kalau nggak yang SMA ini nggak akan maju. Iya, iya. Berarti ini kreativitas guru menjadi penting ya. Iya. Jadi guru nggak bisa lagi diam, ya nggak bisa Guru lagi. itu harus juga seperti dosen, dia harus mencari sesuatu yang baru di luar untuk diterapkan di anak-anaknya. Berarti dia walaupun tidak dikasih pengajaran oleh lembaganya, berarti dia sendiri harus mencari kan gitu kan? Iya, paling enggak memperkenalkan. Ya minimal memperkenalkan. Iya, oh ini ada loh alat seperti ini, atau ini ada loh metode yang seperti ini baru. Atau mungkin belajar dari YouTube juga dia. Oh bisa juga, itu ada juga kan fasilitas sekarang di YouTube. Banyak sekali metode yang Tergantung mereknya, tergantung tipenya, itu ada di YouTube kan sekarang ya. Betul. Jadi mungkin dari situ tuh harus banyak belajar. Siswanya sendiri juga harus dikasih tugas. Kamu harus mencari metode ini bagaimana. Jadi mereka mungkin lebih aktif pada saat dia selesai. Dia belum punya pengalaman tapi dia tahu. Oh kira-kira ini Pak, begini udah selesai. Nanti kalau diimplementasi tinggal dipoles sedikit. Nah, Iya. Nah itu saya nggak tahu ya sekarang terjadi. Kalau sekolah analis dulu itu pakai fotometer yang tua. Apa itu? Fotometer itu. Fotometer. Fotometer masih yang tua. Nah, sekarang kan udah alat otomatis, udah nggak ada yang dilihat lagi. Itu kan sebenarnya bagus. Komputer semua ya. Dan komputer juga pakai komputer apa ya, model di awal-awal keluar komputer kan, komputer yang canggih kan. Iya. Jadi juga pendidikan dasar komputer itu harus minimal tuh harus. Iya, mungkin sudah robot segala ya, sudah apa? Harus cara Windows, Iya. atau Linux, atau nanti ada Microsoft, misalnya Word, Excel, PowerPoint itu penting sekali. Semua orang harus punya PowerPoint. Iya. Karena walaupun kerja sendiri pribadi, dia harus mempresentasikan hasilnya dia. Misalnya di bidang teknikal, saya kerusakannya di sini. Nah, dia harus bisa Iya. itu. Dia harus bisa presentasi. Presentasi itu penting. Ya. Ya, itu mungkin yang ini ya, yang kita upgrade mungkin sekolahnya ya. Iya. Saya sih kurang mengerti yang keadaan sekarang di pendidikan kita, cuma punya harapan bahwa sekolah-sekolah juga harus di-upgrade untuk kelas-kelas trainingnya, ruang-ruang laboratoriumnya itu harus disesuaikan dengan keadaan yang paling baru. Itu harus pemerintah harus turun tangan karena sekolah rasanya tidak mungkin beli. Kalau tiap tahun ganti alat itu berat dan mereka tidak bisa jual lagi. Iya. Terus kalau ngelihat kalau kesehatan pasti kayaknya tergantung perkembangan teknologi juga ya. Iya. Teknologinya ganti, misalnya itu PCR. Iya. Ya kan, periksa swab, PCR itu. Sekarang ada 1 gen, 2 gen, sekarang 3 gen. Udah 3 gen ini. Udah ada 4 gen. Jadi makin lama makin sulit, makin lama makin. Waktu di awal-awal COVID berapa gen? 1 gen. Apa bedanya 1 dengan 3 atau 1 gen itu kalau dia positif belum ada konfirmasinya. Kalau 2 gen itu harus dua-dua konfirmasi, jadi harus dua-duanya positif. Iya. 3 harus tiga-tiganya positif. Kalau 2 itu kurang pasti, jadi kurang baik. Jadi makin kesana makin banyak parameternya untuk mengarahkan menaikkan sensitivitas dan spesifisitas. Itu yang penting. Penting itu ya. Teknologinya juga dari 3 jam sekarang udah 31 jam.
ada yang 40 menit sekarang. Jadi gimana mereka memperbaiki sistem supaya bisa jadi 40 menit. Tapi secara Tapi pemakaian sekarang sih rumah sama. sakit kan semua sudah ini kan, sudah bisa melayani kan. Di awal-awal COVID kan agak susah itu. Mereka sebenarnya bisa aja, tapi mereka nggak punya fasilitas ruangan. Oh, yang rumah sakit biasa, yang ini yang tidak, Iya. yang Ruangan. alatnya bisa beli mungkin. Tapi ruangan dan orangnya juga nggak ada. Oh, Tingkat, harus dilatih juga itu. Iya, karena itu bahaya sekali kan. Jadi kita berdeal dengan sesuatu yang di awang-awang kita tidak bisa melihat. Jadi kalau ada virus di sini kita nggak tahu nih. Nah, orang yang kerja di lab PCR itu molekular, dia harus bisa tahu bahwa di lab sesuatu ini, di labnya dia yang sedang mengerjakan ini, nah itu sangat berbahaya. Dia harus mempersiapkan baju-baju jadinya ya. Maka sekarang ini kan cuma 4 tuh, pakai masker, jaga jarak, Cuci tidak tangan. berkerumun, cuci tangan. Ya. Nah, ini kan mungkin dengan melihat seperti ini agak kurang lah ya. Ya. Kesini-sini saya lihat agak kurang. Cuma mungkin yang paling ini, Saya rasa sih sebenarnya implementasi hukumnya yang penting. Pasti. Karena semua orang tidak takut COVID sekarang. ya, demo Karena aja semua- kemarin itu rame-rame gitu kan demo. Karena dilihat tingkat keberhasilannya Indonesia itu kan lumayan tinggi, 89 sekian persen itu pasti sembuh. Yang meninggal itu sedikit, ya kan? Dari 300.000 itu yang meninggal cuma 10.000 pas 11.000 kan? Itu yang meninggal kan sedikit. Jadi mereka agak nggak berasa, atau ada yang kena itu OTG. Jadi hanya kena biasa-biasa nggak masalah. Tapi dari OTG ini kan bisa berkembang, misalnya menularkan orang yang jadi simptomatik. Nah itu yang agak bahaya kan? Yang mereka tidak peduli. Nah gimana cara mereka peduli? Itu harus ada hukumnya. Makanya ada razia, ya kan, dari Pemda, dari kepolisian, dari Satgas itu kan harus ada denda. Misalnya nggak boleh masuk ke sekian, atau nggak boleh masuk ke tempat ruangan tertentu, harus ke razia-razia. Nah itu yang lebih penting. Karena kalau diharapkan Tapi sekarang kan agak susah. tingkat keampuhannya itu 4 macam ini ampuh ya. Untuk lumayan meng- ampuh mengapa- bisa 90% lebih lah. Tapi kita yang penting harus jaga jarak terus. Ya itu artinya kan tetap 4 macam ini jadi penting kan. Ya, itu bisa menghindari mungkin 90%. Jadi 10% itu dari apa? 10% itu Dari dia sentuh? sebenarnya ini Oh. dari misalnya dia megang tadi, misalnya Pak Yusuf megang masker. Pak Yusuf sebenarnya udah bangkis sudah kena. Tapi karena Pak Yusuf megang masker, nah mungkin ada keluar, akhirnya pegang naik, ya kan? Akhirnya pegang ke sini. Nanti ada orang yang berikutnya pegang, nah itu juga ada, bisa jadi. Makanya kita sering-sering Cuci tangan dikasih masker tujuannya supaya langsung ya. tidak kita megang mulut, pegang mata, pegang hidung. Jadi kita juga kena. Tapi karena kita cuci tangan, itu bisa Hilang lagi gitu ya. hilang. Tapi kalau misalnya lupa, kita ambil makanan kita. Iya. Nah itu potensi di 10%. Kan itu juga kan mulut, hidung, kuping ya. Itu Mata. mata ya. Iya. Kuping juga ya. Ya, kuping juga sebenarnya, tapi kuping itu kan tidak banyak disentuh. Yang banyak itu Ya. mulut, hidung, mata ya. Yang sumber penularan yang virus ini senang bisa berkembang biak. Kalau obat belum ya. Kalau Pak Denny juga menyediakan obat? Enggak. Belum ya. Saya kan izinnya pengusaha alat kesehatan. Kalau obat PBF, perusahaan usaha farmasi. Jadi saya nggak boleh jual obat sama sekali. Karena bukan farmasi ya. Ya, oh itu dendanya tinggi itu. Iya. Bisa dihukum.
Tapi kalau bahan ya bahan lab berarti kan. Iya. Bahan lab cair biasanya itu ya. Ya, yang semua buat in vitro, buat pemeriksaan tubuh di luar. Di luar. Iya. Ya, ngomong-ngomong sekolah, jadi saya melihat yaitu SDM sih sebenarnya Iya. dari apa namanya kunci dari Iya. dari proses usaha ya. Jadi memang yang paling mahal di sini adalah tim teknis kita. Jadi seorang yang sudah jadi level manajer teknis di sini itu sudah menghabiskan ratusan juta biaya trainingnya. Jadi sudah keluar negeri berapa Ini kali. perusahaan. Iya. Jadi perusahaan itu harus sendiri mereka kan update mereka training supaya mereka lebih canggih, lebih bisa mengadaptasi isi di Indonesia. Tantangan terbesar nih sekarang, COVID sampai hari ini masih berlangsung, artinya PSBB kalau di Indonesia masih ada, gitu kan? Tantangan terbesar ke depan itu kalau mungkin kondisinya ya mudah-mudahan insya Allah akan hilang gitu kan. Tapi di balik itu tantangan apa sih? Tantangannya sih kita semua pasti berupa tantangan sih kalau menurut saya. Jadi apapun keadaannya itu kan pasti jadi tantangan tersendiri. Cuman bagaimana kita bereaksi atas tantangan itu aja. Ya kita juga kalau kita nggak bisa, ya kita tinggal berdoa, ya toh. Karena situasinya kalau kita kan banyak perusahaan yang jatuh. Iya Ya jatuh. toh. Banyak Airline ya, airline. Iya kan? Karena mereka tidak punya sesuatu yang alternatif. Ya, beruntung kita di sini, saya di sini itu masih punya sesuatu alternatif yang bisa dipakai buat berbisnis kan. Iya. Nah itu, jadi saya belum tahu kedepannya seperti apa kesulitannya. Balik lagi sih saya lebih suka sebenarnya. Karena kan produk asal saya bisa jalan lagi, bisa manage lagi dengan baik semua. Kalau dulu apa produknya? Nggak ada hubungannya sama COVID semua. Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang dulu ini nggak jalan dong. Nggak jalan, sedikit jalan. Berapa persen? Awal-awal tinggal 10%. Sekarang lebih naik kali. Naik, sekarang udah 60% dari awal ya. Itu untuk rumah sakit juga. Wah, lab rumah sakit. Oh, untuk lab juga ya. Untuk lab juga ya. Kalau sekarang lab juga kan? Iya. Tapi khusus untuk COVID gitu. Oke. Jadi ya paling enggak kita lebih harus bisa berinovasi terus lah, intinya itu. Jadi kalau pengusaha itu mau Kalau kecil perusahaan, mau besar perusahaan itu sebenarnya intinya iya, bagaimana kita survive, kita menggunakan akal pikiran dan minta pertolongan yang maha kuasa. Ya kita minta jalan, gitu. Ada orang yang hidup yang jualan batik, jualannya jadi masker. ya yang tadinya batik ya sekarang jadi masker ya. Yang tadi jualan, saya lihat di Amerika itu dia perusahaan iklan besar ya, bangkrut karena nggak ada yang bisa belikan. Akhirnya dia buka perusahaan akrilik, karena dia kan Apa? akrilik Akrilik. kaca-kaca itu kan. Jadi meja-meja itu dia bikin. Oh itu mereka bisnisnya malah jauh lebih besar dari bisnis aslinya. Nah idenya tuh semua meja dia pasarin akrilik kotak bentuk L gitu kan. Oh yang itu ya, ini cancel ya meja gitu ya, biar kekurung ya. Iya kayak di bank gitu kan. Ya biar kita kekurung kan. Iya. Jadi itu ternyata bisnis yang besar sekali. Saya lihat itu diaspora orang Indonesia itu. Orang Indonesia yang ada di Amerika itu akhirnya dia bertransformasi lah bisnisnya. Iya. Dari bisnis advertisement sampai ke sana.
Jadi kalau nungguin advertisement-nya hidup, jalan lagi sebagai normal. Ini kan 1 tahun gini, setengah. ini kayak gini nih, perusahaan sekarang banyak yang ya mungkin kalaupun nggak kolek turun gitu kan. Iya. Terus kan SDM kan juga pada di rumah kan, pada apa gitu ya. Nah itu kan bukan dalam jangka ini gimana nih orang-orang yang seperti itu mestinya melakukan apa sih? Gini, sekarang itu zaman sudah berubah. Dan di teknologi berubah, perubahan terjadi, kemudian cara kerja lama juga hilang, kayak gitu Iya. kan? Itu Sekarang dengan keadaan yang sekarang ini orang-orang berinovasi sampai ada Zoom, ya, Zoom Iya kan? meeting gitu kan? Iya kan, sampai ada yang fasilitas-fasilitas itu tiba-tiba timbul. Ya, Iya kan, tadinya sebelumnya tidak terpakai, tidak laku malah ya. tidak laku. Tiba-tiba sekarang kok jadi Booming. orang, kamu lebih efektif kerja di rumah saja, gitu kan. Uang transport kamu aman, saya di sini di kantor 50% atau 25% kehadiran udah cukup kan. Ya, ongkos kamu aman, nggak Iya. pakai ongkos, jalan nggak macet, gitu Iya. kan? Ya kan? Pekerjaan juga selesai kan gitu kan? Yang dibutuhkan orang ke kantor apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya sih Paling kan tukang-tukang angkat yang paling penting. sebenarnya disiplin kepatuhan sama kayak kita sekolah kan, sebenarnya kepatuhan disiplin, kita harus hadir dengan seragam, dengan apa yang hadir yang tepat. Oh, jadi mendidik disiplin harus datang ke kantor. Iya. Padahal sampai di kantor juga mestinya itu pekerjaan bisa dikerjakan di rumah kan? Iya, sebenarnya iya. Kecuali yang memang harus ngantar barang, harus itu. Iya, Tapi kalau berinteraksi. pekerjaan pemikir kan mungkin bisa dikerjain, bisa dikerjain di luar kantor kan atau di Iya. rumah gitu ya. Pekerjaan pemikir gitu. Kecuali memang yang itu tadi ada yang diurus, ada yang apa. Memang KPI-nya beda-beda. Jadi kita lihat Terus pakai KPI juga nih di sini. kita Sudah? belum merapai, tapi kita punya KPI-nya, Hmm. tapi belum diterapin semua Iya. karena yang monitor yang ada. Oh, harus hire lagi ya? Harus hire ya? Iya. Hire saya aja. Yang monitor yang Monitor KPI. iya. Berarti harus bikin sistem dong. Iya kan, Aplikasi. harusnya kan masing-masing kepala bagian sudah punya sendiri-sendiri. Terus targetnya berapa, penjualan berapa gitu ya? Nggak hanya target, tapi kan juga misalnya target kerjaan, misalnya kamu harus selesai laporan keuangan, terus laporan penjualan, laporan apa yang di bidang keuangan ya, Iya. nggak perlu penjualan ya kan, tapi kan KPI juga kehadiran. Nah itu masalah kehadiran itu kan itu bisa di rumah. Sebenarnya kan bisa di rumah Kalau ya? inflasi nggak bisa. Oh karena ada berhubungan dengan yang lain ya? Ada rahasia-rahasia perusahaan yang nggak boleh dibawa keluar dari kantor kan. Kecuali yang teknis sekali kan, Iya. perencana mungkin bisa ya. Oh, iya. Perencana juga ada di sini. Ada. Iya, iya, iya. Jadi sini perusahaan komplit tapi kecil dulu. Iya, saya lihat ini manajemennya itu saya lihat ya mungkin ya saya pelajari bisnis sih ya, Iya. karena kan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga depan kita bisa banyak bikin video lagi. Terima kasih.